Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya, kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar, sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum. May I have your attention, please? Throughout our lives, we the Muslim youth have been told that we should have fun when we're young and practice Islam when we get older. Allah will ask us on the Day of Judgment, what did you do? And we have no excuse. We the youth can change this world. We have Islam, we have the creativity, and we have the energy. If we do not work for Islam, Allah subhanahu wa ta'ala will replace us with a generation that loves Him more than us, fears Him more than us, and who will bring back Islam into this world. The Sahabas were our ages and they did it, and we can do it. So now think about it. Now if we don't change society. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Harun Kurniawan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda. Dan kali ini dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri. Alhamdulillah telah hadir bersama saya untuk mengasuh rubrik ini Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Beliau adalah penulis naskah VCD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah dan penulis buku Kapitalisme The Satanic Ideology. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Baik-baik saja. Mudah-mudahan Kang Harun juga sehat semua nih ya. Insyaallah Ustadz, selama ini sehat-sehat saja. Pendengar yang budiman, pembahasan APBN alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi sangat penting di awal tahun. Berbagai rencana aktivitas bisnis dan kegiatan masyarakat seringkali juga mengacu pada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun seringkali APBN yang ditetapkan masih menggantungkan pendapatannya dari pajak dan utang luar negeri yang berujung pada inflasi dan bertambahnya beban hutang dari tahun ke tahun. Nah, lalu apakah Islam memiliki cara untuk memecahkan persoalan ini? Oleh karena itu, Voice of Islam kali ini akan mengangkat topik APBN Sistem Islam bersama Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Baik, langsung saja kita berbincang dengan beliau. Nah, Ustadz, sebenarnya seberapa penting sih APBN itu dimiliki oleh sebuah negara? Iya, Mas Harun dan pendengar yang budiman, persoalan keuangan suatu negara itu adalah persoalan yang sangat penting ya. Terlebih lagi jika negara tersebut sedang mengalami kondisi di mana pengeluaran jauh lebih banyak daripada pemasukannya. Ya jangankan sebuah negara ya, sebuah rumah tangga saja harus dianggarkan berapa pengeluaran dan berapa pemasukannya. Pengeluarannya untuk apa saja dan pemasukannya juga dari mana saja. Ya memang mungkin tidak terlalu jadi masalah manakala di suatu negara pengeluarannya lebih sedikit daripada pendapatannya. Tetapi, akan jadi masalah besar jika pengeluarnya jauh lebih banyak daripada pendapatannya. Masalahnya maksudnya seperti apa, Ustaz? Gini, masalah yang nampak
itu negara itu tidak akan bisa keluar dari persoalan anggarannya. Dan sering terjadi anggaran yang dibuat, ya, anggaran pemasukan dan pengeluarannya bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Baik masalah itu segera mencuat ke permukaan maupun sebagaimana bom waktu menunggu meledaknya. Jadi sekarang nggak kerasa, tapi sudah diperkirakan akan terjadi nanti masalahnya itu akan meledak pada tahun kapan gitu. Di masa yang akan datang seperti itu. Iya, seperti masalah utang luar negeri, pengangguran, kemiskinan, ya itu kan seperti bom waktu. Pada titik tertentu sudah tidak tertahankan lagi, bisa meledak kan gitu. Terjadi apa? Kerusuhan sosial gitu. Nah, kalau sudah sedemikian ya, ekonominya udah berat kan itu. Nah, negara itu pun bangkrut dan apa? Dan siap diambil alih oleh negara lain. Itu menjadi masalah besar itu. Nah, sebabnya kenapa kok bisa terjadi kayak gitu, Ustaz? Ya, sebabnya itu paling tidak ada dua ya. Yang pertama, karena pengelola negara itu tercengkram dengan pemikiran lama tentang anggaran negara, anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga ia tidak mau keluar dari frame berpikir tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pengelola negara itu tidak tahu cara menyusun anggaran di luar frame penyusunan anggaran yang selama ini ia lakukan gitu. Bisa diperjelas dengan contoh mungkin, Ustaz, biar lebih jelas. Contohnya adalah cara berpikir bahwa pemasukan negara itu bertumpu pada pajak dan utang luar negeri. Sehingga apa? Sehingga sektor pajak digenjot sedemikian rupa. Hal-hal yang sebelumnya tidak kena pajak, akhirnya dipajakin. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya terjadi inflasi. Kenapa? Karena pajak dinaikkan. Semuanya dipajak, Ustaz ya? Nah, pajak dinaikkan, semua dipajak kan akhirnya apa? Ya, harga-harga barang meningkat. Dulu gini-gini nggak ada pajaknya. Nah, gara-gara ada pajaknya, harga barang kan meningkat. Terjadi inflasi. Ya, barang meningkat, jasa meningkat. Ya, terjadi inflasi. Nah, kalau sudah terjadi inflasi gimana? Ya jelas tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Artinya apa? Nah, artinya pendapatan pajak yang meningkat ini justru tidak mensejahterakan rakyat. Padahal anggaran disusun agar masyarakat meningkat kesejahteraannya, minimal mampu mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Ini persoalan pajak. Begitu juga jika penutupan defisit anggaran itu bertumpu pada utang luar negeri. Jadi anggaran dibuat defisit. Defisitnya ditutup dengan cara apa? Ya kita ngutang aja. Nah, gitu. Ini kan sering terjadi seperti itu, ya. Padahal susah bayarnya, Ustaz ya. Nah, apalagi kalau utang luar negeri itu ngutangnya ke lembaga kapitalis yang serakah, ya. Model-model IMF, ya. Model-model Bank Dunia atau ke negara-negara kapitalis yang serakah, ya, seperti Jepang, Amerika Serikat. Nah, itu memang negara-negara kapitalis yang terkenal serakah, ya. Maka apa? Nah, milik pemerintah, ya, perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN yang selama ini menjadi sumber pendapatan bagi negara, sedikit demi sedikit akhirnya dijual. Kan kita dengar gitu, BUMN ini akhirnya dijual. Yang dulu kepemilikan sahamnya 100% milik pemerintah dijual, tinggal 55%-nya. Yang 45% dijual ke swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta luar negeri. Untuk apa? Untuk nyari dana nutupin utang, kan begitu. Nah, artinya apa? Artinya sumber pendapatan yang seharusnya ditingkatkan supaya tambah banyak sumber pendapatannya, minimal dipertahankan, malah berkurang. Nah, alhasil apa? Cara berpikir semacam ini justru akan membangkrutkan negara sendiri. Ya, jadi pada gilirannya negara ini akan dijajah secara ekonomi, kemudian dijajah secara politik dan dijajah secara militer. Nah, negara akhirnya semakin lemah dan bukan tidak mungkin setelah itu dipecah-pecah. Setelah dipecah-pecah, kemudian dilenyapkan. Nah, contoh negara-negara yang mengalami semacam ini itu sudah cukup banyak. Nauzubillahi min dzalik. Nah, pendengar yang budiman, lalu bagaimanakah kita bisa melepaskan diri dari cara berpikir yang lama menurut Ustadz tadi? Nah, pertanyaan itu akan kita bahas setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Throughout our lives, we the Muslim youth have been told that we should have fun when we're young and practice Islam when we get older. Allah will ask us on the day of judgment, what did you do? And we have no excuse. We the youth can change this world. We have Islam, we have the creativity, and we have the energy. If we do not work for Islam, Allah subhanahu wa ta'ala will replace us with a generation that loves Him more than us, fears Him more than us, and who will bring back Islam into this world. The Sahabas were our ages, and they did it, and we can do it. So now think about it.
Now if we don't change society, then we're part of the cause. On the day of judgment, we're gonna stand in front of Allah. There'll be no excuses for being useless. Without Islam in our lives are fruitless. Leaving behind all things, taking nothing but our deeds. On the last day, it'll be too late to repent. We will be accountable For every minute and sin that we spend, Islamically intact. My brothers got my back. Shaitan can attack, cause we're always in a pack. MUSLIM, Muslim for life, and we'll never give in. We stand up and speak out against those who oppress. We take Islam and we take no less. MUSLIM, Muslim for life, and we'll never give in. We stand up and speak out against those who oppress. We take Islam and we take no less. Prophet showed us how to be a statesman, a father, a leader, Amir of jihad, a husband, a judge, and a friend. A messenger that Allah has sent. That's the example that we contend. He cultured the Sahaba's personalities, but Islamic mentalities give the bigger scope To spread Islam all over the globe. They say you're too young to change this world, too young to understand. Look at Ali, radiallahu anh. At 8 he was mature, like a man, carrying this message of Islam. Khalid ibn Walid, conquering land, liberating kuffar to Islam. Abu Bakr, politically sharp, was side by side with the Prophet from the start. We are the youth, let's bring Islam back. We did it in the past, so let's do it again. MUSLIM, Muslim for life, and we'll never give in. We stand up and speak out against those who oppress. We take Islam and we take no less. MUSLIM, Muslim for life, and we'll never give in. We stand up and speak out against those who oppress. We take Islam and we take no less. Carrying Islam is like carrying a hot coal. Pure pressure surround us, but we won't fold. When times become tough, remember Jannah. It was difficult, even for the Sahabas. No success without struggle. Keep my best friends Muslim, so we're always out of trouble. Checking our ideas, the way we think. Based on Islam, cause Islam is our deen. Bonded by ideas, Islamically connected. Days of Jahiliyyah, alhamdulillah we left it. Islam as a yardstick that we measure only for Allah and to gain His pleasure. MUSLIM, Muslim for life, and we'll never give in. We stand up and speak out against those who oppress. We take Islam and we take no less. MUSLIM, Muslim for life, and we'll never give in. We stand up and speak out against those who oppress. We take Islam and we take no less. Much props to my sisters carrying this deen, and to my brothers with the same mean. We'll never idolize, it ain't no surprise. The youth realize Jannah's the only prize. Standing together, Kafir's worst nightmare. Muslims united and not scared. Following only Quran and Sunnah and Ummah, who loves Allah more than his dunya. MUSLIM, Muslim for life, and we'll never give in. We stand up and speak out against those who oppress. We take Islam and we take no less. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Harun Kurniawan dan Ustadz Insinyur Umar Abdullah dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Dan kali ini kita sedang membahas topik APBN Sistem Islam. Baik, kita langsung saja lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Ustadz, lalu bagaimana nih caranya kita bisa melepaskan diri atau orang-orang yang menyusun anggaran itu bisa melepaskan diri dari cara berpikir yang lama itu, Ustaz? Tadi yang disampaikan oleh Ustaz kan ada cara berpikir lama tuh. Nah, caranya seperti apa biar kita lepas dari paradigma lama itu gitu? Ya, Mas Harun dan pendengar yang budiman, saat ini perekonomian dunia sedang berada dalam cengkeraman cara berpikir kapitalistik, termasuk dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebuah negara. Negara-negara kapitalis adidaya, khususnya Amerika Serikat, berusaha agar negara-negara lainnya tetap berada dalam cengkeramannya.
minimal tidak membahayakan eksistensinya. Nah, oleh karena itu, agar kita tidak terus-menerus dalam cengkraman negara dan ideologi kapitalis ini, harus ada keberanian. Nah ini, harus ada keberanian untuk keluar dari kungkungan ini. Kungkungan cara berpikir kapitalistik itu. Ya. Dulu, di awal abad ke-20 Masehi, banyak negara mencoba ideologi sosialisme. Namun ternyata ideologi sosialisme ini ya akhirnya ditinggalkan, bahkan tidak sampai 1 abad. Kan mulai diterapkan tahun 1917 tuh, dalam diawali dengan revolusi Bolshevik pada bulan November ya. Berhasil diterapkan oleh Uni Soviet. Tapi tahun 91 hancur kan begitu. Jadi nggak sampai 1 abad. Nah, jadi seiring dengan runtuhnya Uni Soviet, akhirnya kekuatan internasional sosialisme pun hilang ya. Walaupun ideologi sosialisme masih ada, cuman mulai banyak ditinggalkan. Banyak negara-negara yang sebelumnya sosialis, akhirnya mereka meninggalkan ideologi sosialis ini. Nah, Indonesia sendiri di awal kemerdekaannya sempat mengarah ke sosialisme. Namun sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, ya, Indonesia diarahkan ke kapitalisme hingga sekarang. Nah, akhirnya apa? APBN dirancang dengan cara kapitalistik. Pendapatan bertumpu pada pajak, defisit anggaran ditutup dengan utang luar negeri ke lembaga atau negara kapitalis. Dan sekarang inilah akibatnya, bisa kita rasakan bersama. Nah, yang belum kita lakukan kan belum menggunakan cara Islam mengatur urusan hidup kita, termasuk dalam mengurus ekonomi negara. Jadi kalau sosialisme sudah gagal, kapitalisme terbukti membuat jurang si kaya dan si miskin makin menganga, maka saatnya sekarang ini Islam diberi kesempatan untuk berperan, gitu. Yang belum ini tinggal Islam, Ustaz ya? Iya, sejak kemerdekaan. Oh. Lalu kalau dalam sistem Islam sendiri, Ustaz, APBN itu seperti apa? Iya, APBN sistem Islam, maksudnya gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi APBN sistem Islam itu baik pemasukan maupun pengeluarannya itu disusun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi rezeki, baik wahyu itu di dalam Al-Qur'an maupun dalam bentuk Al-Hadis. Nah, sumber-sumber pemasukan negara Islam itu dimasukkan ke dalam sebuah institusi yang disebut dengan Baitul Mal atau kas negara. Nah, sumber-sumber pendapatan negara itu terdiri atas yang pertama, sumber pemasukan yang tetap. Artinya apa? Artinya baik negara sedang membutuhkan atau tidak, sumber pemasukan ini tetap harus dipungut sebagai sebuah ketetapan syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumber-sumber ini adalah harta fai'i, jizyah, kharaj, 1/5 harta rikas, dan zakat. Nah, itu yang sumber pemasukan yang tetap. Pendapatan yang kedua adalah jenis harta yang dapat dimasukkan ke kas negara. Seperti apa? Cukai di pos-pos perbatasan. Lalu apa? Harta-harta yang sesungguhnya milik umum, namun pengelolaannya diserahkan kepada negara. Seperti apa? Seperti pertambangan mineral, gas bumi. Itu. Juga apa? Juga harta waris yang tidak memiliki ahli waris. Nah, ini kan kalau kita belajar ahli waris kan ada yang tidak punya ahli waris kan gitu. Nah, itu dimasukkan ke dalam kas negara. Nah, ini sumber pendapatannya seperti itu. Kok nggak ada pajak, Ustaz? Jadi pajak ini nggak jadi andalan ya kalau di negara Islam? Iya, betul ya. Di dalam negara yang menerapkan sistem Islam, sumber-sumber pendapatan itu bukan berasal dari pajak sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem kapitalis. Sistem anggaran negara yang menerapkan sistem Islam ini juga tidak berpijak pada utang luar negeri. Jadi pajak juga enggak, utang luar negeri juga enggak gitu. Sumber-sumber pemasukan Daulah Islamiyah ini ternyata juga tidak hanya bersandar pada zakat, infak, dan sedekah. Enggak. Nah, jika dibandingkan dengan pos pemasukan dari harta kepemilikan umum, pos penerimaan dari zakat itu sebenarnya nilainya nggak seberapa kalau dibandingkan ya. Karena pemasukan dari pemilikan umum dari bahan pertambangan, dari hutan, dari macam-macam ya, itu jauh lebih banyak daripada pemasukan dari pos zakat. Jadi amat dangkal pandangan orang yang menganggap bahwa pemasukan Daulah Islam atau negara yang menerapkan sistem Islam itu hanya berasal dari zakat. Dan zakat dapat memecahkan problem kemiskinan kaum muslimin. Enggak ya. Zakat itu bisa dikatakan hanya sebagian kecil saja. Wah, berarti nanti pemasukannya akan besar banget ya, Ustaz ya? Iya. Nah, besar sekali ya pemasukannya. Jadi harta-harta milik umum ini tidak boleh dimiliki oleh negara, tidak boleh dimiliki oleh swasta, tidak boleh dimiliki oleh asing. Ini harta milik umum. Negara hanya mengelola tetapi tidak memiliki. Jadi ngelola saja tapi tidak memiliki. Nah, dieksploitasi, misalnya minyak
bumi gitu ya. Dieksplor dari perut bumi, lalu dieksploitasi menjadi beberapa jenis minyak yang bisa dipakai oleh manusia. Lalu itu diberikan lagi ke masyarakat. Wong itu punya kaum muslimin dan itu boleh dan itu dimanfaatkan untuk seluruh rakyat, tidak hanya kaum muslimin. Nah, jadi negara tidak memiliki, ya, hanya mengelola saja. Nah, jadi bisa dibayangkan ya betapa makmurnya, betapa kemakmuran itu bisa dinikmati oleh warga negara yang menerapkan sistem Islam, baik itu warga negara Muslim maupun warga negara non Muslim. Ya. Coba bayangkan, negeri-negeri Islam itu kan memang terkenal dengan negeri-negeri yang kaya sumber daya alam, pertambangan minyak, gas alam, emas, perak, tembaga, nikel, uranium, krom, mangan, besi, timah, dan lain-lainnya. Itu kalau dikuasai oleh negara dan digunakan untuk membuat fasilitas-fasilitas untuk warga negaranya, seperti misalnya fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis, coba, kan enak. Jadi makmur, jadi ongkos untuk anggaran rumah tangga untuk sekolah dan anggaran rumah tangga untuk kesehatan kan udah dipangkas. Iya. Jadi duit yang kita punya bisa untuk yang lain, kan begitu. Nah, itu baru dari bahan tambangnya, belum hasil hutan, belum hasil danau, sungai, laut, hasil pantai, dan lain-lain. Itu besar sekali. Yang saat ini, seolah-olah kita tuh tidak bisa merasakan gara-gara apa? Itu sudah dikapling-kapling oleh para kapitalis dalam negeri maupun asing. Kayak HPH, hak pengelolaan hutan. Coba, orang-orang yang ada di sekitar hutan akhirnya tidak bisa memanfaatkan hutan yang selama ini bisa mereka manfaatkan. Gara-gara apa? Ada HPH. Yang bisa memanfaatkan cuma segelintir orang. Jadi mereka melihat gelondongan-gelondongan kayu yang dikintirkan, yang dihanyutkan melalui sungai itu, tapi tidak bisa merasakan manfaatnya. Jadi kita punya tapi nggak menikmati, Ustaz ya? Betul. Kita punya kekayaan tapi nggak bisa merasakan. Nah, tadi sempat disebut ada fai, jizyah, dan kharaj, Ustaz. Apa maksud dari fai, jizyah, dan kharaj tersebut, Ustaz? Iya. Jadi ini bahasan-bahasan yang baru ya. Fai, ya, fai itu harta yang diterima, harta rampasan perang, tapi dari peperangan yang nggak jadi, gitu. Jadi musuhnya itu kabur duluan, begitu mendengar pasukan Islam datang, dia kabur, nah dia meninggalkan rampasan perang. Nah, kalau jizyah itu adalah pajak yang dibayarkan oleh warga negara non-muslim yang hidup di wilayah Islam. Tapi pajaknya jangan dibayangkan seperti pajak sekarang ini, pajak pendapatan berapa persen, pajak ini enggak seperti itu. Itu tergantung kebijakan khalifah yang itu hanya dikeluarkan pertama oleh non-muslim yang kaya. Jadi kalau nggak kaya ya nggak dipajaki. Kalau sekarang kan PBB kan kena ke orang kaya dan ke orang miskin. Semuanya kena lah ya, pajak bumi dan bangunan itu. Jadi kadang orang tuh bayar pajak bumi dan bangunan nggak punya, kenapa orang miskin kok dipajaki gitu loh. Harusnya kan dapat zakat malah dipajaki. Jadi pertama jizyah itu kepada orang non-muslim yang kaya. Yang kedua yang laki-laki. Jadi kalau perempuan, anak-anak dan tidak kaya, apalagi fakir miskin, dia bukannya ditarik jizyah tapi malah dapat santunan dari negara agar mereka cara ekonomi bisa tercukupi. Jadi yang kaya saja ditarik jizyah. Yang nggak kaya, warga non-muslim yang nggak kaya malah dapat santunan dari negara agar hidupnya layak, begitu. Itu jizyah. Terus apa tadi? Kharaj, gitu ya. Kharaj itu adalah tanah dari sebuah negeri yang dibebaskan oleh Islam melalui pertempuran. Itu kharaj. Kharaj itu pajak tanahnya. Itu pun jangan dibayangkan seperti PBB tadi yang saya sebut atau pajak-pajak yang lain. Itu tergantung kebijakan khalifah. Berapa besarnya, terus ditujukan kepada siapa itu berapa besarnya itu ditentukan oleh khalifah. Yang tentu jelas tidak memberatkan si pemakai tanah kharaj tadi. Dari hasil tanahnya, Ustaz? Ya, dari pemakaian hasil tanah. Jadi kalau sekarang mirip dengan hak guna usaha atau hak guna pakai. Tanahnya itu tidak dimiliki oleh orang yang memakai tanah kharaj tadi, tapi dia boleh memakai tanah kharaj tadi. Itu tadi penjelasan singkat tentang fai'i, jizyah, dan kharaj. Jadi pemasukan fai'i, jizyah, dan kharaj ini itu sebenarnya akibat langsung dari peperangan jihad fisabilillah. Artinya apa? Jika negara melakukan jihad fisabilillah, membebaskan negeri-negeri kafir harbi, ya, insya Allah daulah Islam itu akan semakin kaya dari pendapatan fai'i, jizyah, dan kharaj. Ya. Sejarah membuktikan tatkala daulah Islam, negara yang menerapkan sistem Islam, banyak melakukan pembebasan-pembebasan. Contohnya pembebasan ke Persia. Itu kan dapat harta rampasan perang luar biasa. Ya. Akhirnya apa? Kesejahteraan itu bisa dikecap oleh masyarakat warga negara daulah Islamiyah. Nah, jadi itu ya gambaran sekarang misalnya kalau ada khilafah Islam, ya.
dia ingin membebaskan Amerika Serikat gitu dari kungkungan ideologi kapitalis dari para penguasa kapitalis yang bengis bahkan terhadap warga negara Amerika Serikat sendiri, lalu pasukan Islam membebaskan Amerika Serikat. Nah, itu kan hasil rampasan perangnya kan luar biasa banyak kan gitu. Berarti kalau kita rangkum dari perbincangan kita dari awal tadi, kuncinya adalah kita melepaskan diri dari cara berpikir kapitalis ya Ustaz ya. Jadi berlepas diri dari kapitalis dan kemudian mengambil cara Islam sebagai solusi, seperti itu ya Ustaz ya. Betul sekali. Betul, persis itu yang saya maksudkan ya. Dan yang terpenting apabila saat ini konsep sistem ekonomi Islam ini masih asing bagi umat Islam sendiri, maka tugas kita semua, khususnya kaum muslimin, untuk wajib mempelajarinya. Yang non-muslim boleh nggak mempelajari? Malah bagus kalau non-muslim mempelajari. Kenapa? Islam ini for all, untuk semuanya. Muslim, non-muslim, silakan mempelajari Islam. Nah, apalagi muslim, jangan sampai non-muslim lebih pintar daripada yang Islamnya. Gitu. Jadi semuanya harus belajar Islam. Supaya apa? Supaya kita mengenal Islam, mencintai Islam, bisa menerapkannya. Kalau ada yang menyimpang, bisa meluruskannya. Jadi, lalu di mana kita bisa mendapatkan itu? Sebenarnya banyak buku-buku, khasanah-khasanah ilmu Islam, fikih-fikih Islam tentang konsep ekonomi negara yang menerapkan sistem Islam. Beberapa buku misalnya Nizamul Iqtisadi fil Islam, ya, sistem ekonomi di dalam Islam, ya, karya Syekh Taqiyuddin Anamhani rahimahullah, atau kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah yang diterjemahkan sistem keuangan di negara khilafah, karya Syekh Abdul Qadim Zalum rahimahullah. Itu bisa menjadi dua buku rujukan, ya. Buku-buku yang lain bisa menjadi rujukan pula. Yang penting kita pelajari Islam, kita buang cara berpikir kapitalistik seolah-olah kita itu nggak bisa hidup kalau nggak dengan cara kapitalistik, itu salah gitu. Justru kita ini dihidupi oleh Allah, dikasih tuntunan oleh Allah, tinggal kita mau menerapkan apa enggak, gitu saja. Sebenarnya hidup itu jangan dibuat susah, hidup ini dibuat yang gampang saja. Yang gampang-gampang saja Ustaz. Betul. Hidup akan gampang kalau kita menerapkan Islam, dan hidup akan tambah susah kalau kita membuang Islam. Oke, menarik sekali. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang APBN sistem Islam. Sayang sekali waktu juga yang membatasi kita. Satu hal yang bisa kita tarik dari bahasan tadi adalah mari kita merubah cara pandang kita, mari kita melepaskan cara berpikir kita dari sistem kapitalis dan berpindah ke cara berpikir yang Islami. Karena dengan Islam, insya Allah semuanya akan mudah, kata Ustadznya tadi. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik dan saran serta masukan, Anda bisa kirim surat langsung ke radio kesayangan Anda ini, atau juga bisa melalui SMS ke 0856 9492 4411, atau juga bisa melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio mana saja di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lain yang tentu saja menarik bagi Anda, silahkan klik di www.gaulislam.com. Saya Harun Kurniawan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Insinyur Umar Abdullah atas penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik. Amin. Juga buat para pendengar yang telah setia mengikuti acara ini sampai dengan akhir, pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.